Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, apa kabar hari ini? Semangat menjalani kehidupan? Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menuntun kita sampai akhir zaman. Itulah janji Yesus Kristus bagi kita. Setiap orang yang mengimani janji ini, dia pasti akan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Tantangan sehebat apapun, dia berani menghadapinya. Karena Roh Kudus, karena keyakinan adanya Roh Kudus yang senantiasa menyertai dia. Saudara, kali ini kita belajar dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Sebuah kitab yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Nah, topik kali ini menarik untuk kita dalami bersama. Judulnya adalah Mengasihi Saudara, Wujud Mengasihi Allah. Jadi dalam bahasa sederhana, kalau kita tidak bisa mengasihi saudara, itu berarti kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah. Nah, jika kita mendalami bagian Alkitab ini, kita akan jumpa dengan sebuah kata yang bernama agape. Itu adalah salah satu jenis kasih yang unik, menarik, menantang untuk kita dalami bersama. Nah, apakah agape itu? Bagaimana kita menjalani kehidupan dalam kasih agape? Apakah kasih agape itu dapat kita laksanakan dalam menjalani kehidupan ini? Mari kita dalami bersama kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau adalah kasih. Saat ini kami mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Kita persiapkan kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membaca bersama bagian Alkitab ini. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara sekalian, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Saya sangat tertarik dengan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang menyoroti kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita menerapkan kasih di dunia ini. Dan apakah kasih yang kita terapkan itu
adalah kasih sebagaimana yang Allah kehendaki. Jangan-jangan kita menjalankan kasih, tetapi bukan kasih itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kali ini kita akan belajar dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21 dengan tema mengasihi saudara wujud mengasihi Allah. Sekali lagi, mengasihi saudara wujud mengasihi Allah. Mengasihi saudara itu penting, saudara sekalian. Sangat penting. Tidak mungkin kita bicara mengasihi Allah, sedangkan mengasihi orang yang dekat dengan kita saja, kita tidak bisa mewujudkannya. Nah, saudara, yang lazim terjadi kita mengasihi orang yang memiliki ikatan emosional dengan kita. Ya, misalnya, keluarga. Keluarga itu punya ikatan darah dengan kita, punya ikatan emosional dengan kita. Karena itu kita mengasihi. Kemudian yang kedua, teman atau sahabat. Mereka punya ikatan emosional dengan kita dan karena itu kita mengasihi. Kemudian yang ketiga, orang yang menarik dalam pandangan mata kita. Kita jatuh cinta kepadanya dan karena itu kita mengasihi. Nah, semuanya itu adalah kasih yang terjadi karena situasi dan kondisi di mana kita punya ikatan emosional dengan mereka. Itu yang lazim terjadi. Nah, bagaimana dengan orang asing? Bagaimana dengan orang yang tidak kita kenal? Dapatkah kita mengasihi? Saudara, kali ini kita belajar dari sebuah jenis kasih yang unik, kasih yang menarik, kasih yang menantang kita untuk menggali lebih dalam, menggali kebenaran firman Tuhan. Nah, kasih apa itu? Kasih apa itu? Dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21, kita membaca tentang kasih itu. Nah, kata kasih di sini dalam keseluruhan bacaan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-21 itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, ya. Mengapa kita harus merujuk ke bahasa Yunani? Karena Alkitab Perjanjian Baru pertama kali ditulis di dalam bahasa Yunani. Jadi Alkitab berbahasa Indonesia itu diterjemahkan dari Alkitab berbahasa Yunani. Nah, di dalam Alkitab berbahasa Yunani, kata kasih itu diterjemahkan agape. Kata kasih diterjemahkan agape. Rasul Yohanes sebagai penulis kitab ini menjelaskan kepada kita tentang agape itu. Ini harus dijelaskan memang oleh penginjil Yohanes karena orang Yunani mengenal ada 4 jenis kasih. Yang pertama kasih storge, mengasihi karena ada hubungan keluarga. Yang tidak ada hubungan keluarga tidak dikasihi. Yang kedua kasih filia, mengasihi karena ada hubungan teman. Yang bukan teman tidak dikasihi. Yang ketiga eros, mengasihi karena ada ketertarikan secara fisik. Ketertarikan secara seksual yang tidak menarik tidak dikasihi. Dan yang keempat, agape, mengasihi tanpa syarat. Nah, yang kita bahas di sini adalah agape. Nah, apa kata penginjil Yohanes tentang agape? Mari kita perhatikan bacaan kita. Dari ayat 7 disebutkan kasih itu berasal dari Allah. Jadi agape itu berasal dari Allah. Agape bukan berasal dari dunia. Agape itu berasal dari Allah. Jadi ini adalah jenis kasih yang tertinggi dibanding filia, storge, dan eros. Ini kasih yang tertinggi. Orang yang dapat menerapkan kasih ini disebut di sini dalam ayat yang ke-7, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Luar biasa saudara sekalian. Menerapkan kasih agape. Saudara disebut lahir dari Allah. Ya, lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Itu berarti kalau kita ingin kehidupan kita benar-benar dikenal sebagai pribadi yang berasal dari Allah dan mengenal Allah, kita harus menjalani kehidupan dalam kasih agape. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini lebih tegas lagi. Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah agape. Allah adalah agape. Dalam Alkitab berbahasa Yunani tertulis di sana Hotheos agape estin. Artinya Allah adalah agape. Jadi agape adalah Allah itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-9, penginjil Yohanes memberikan contoh tentang agape. Ya, Yesus diutus ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itulah agape. Jadi Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus yang menjadi manusia. Kemudian dia datang ke dunia ini supaya kita beroleh hidup. Itulah kasih
agape. Allah yang Maha Kudus mau datang ke dunia menjumpai manusia ciptaannya. Tinggal bersama dengan manusia. Hidup bersama dengan manusia. Menjalani kehidupan sebagaimana layaknya manusia. Karena itu muncul istilah Yesus itu adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia pernah lapar, dia pernah menangis, dia pernah bersedih, dia pernah berduka cita atas kematian sahabatnya Lazarus. Itulah Yesus Tuhan kita. Nah, kehadiran Yesus ke dunia, menjalani kehidupan sebagai manusia, memperkenalkan kasih itu. Dan dia mati demi menebus dosa kita. Dia mengorbankan nyawanya demi kita. Itulah kasih agape yang disebut di dalam ayat yang ke-9. Kemudian ditegaskan dalam ayat yang ke-10, Yesus diutus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Yesus mendamaikan relasi yang rusak antara manusia dengan Allah. Sejak peristiwa di Taman Eden, di saat manusia melanggar ketetapan Tuhan. Sejak itu manusia jatuh ke dalam dosa dan relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Nah, Yesus datang mendamaikan manusia dengan Allah. Dia mengorbankan nyawanya. Darahnya tercurah sebagai korban penebus dosa. Sehingga kita yang percaya kepadanya dijanjikannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih agape yang disebutkan di dalam ayat 10 di sini adalah kasih yang berkorban nyawa demi yang dikasihinya. Dan yang dikasihi itu adalah saudara dan saya. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demi keselamatan kita. Demi berdamainya kita dengan Allah, Yesus mengorbankan nyawanya. Saudara sekalian, itulah agape. Saking kasihnya kepada kita, Yesus tidak peduli dengan nyawanya. Dia korbankan nyawanya agar kita beroleh keselamatan. Nah, karena Allah itu adalah agape, maka kita dipanggil untuk menjalani kehidupan dalam agape. Karena Allah itu adalah kasih agape, maka kita diminta untuk menjalani kehidupan dalam kasih itu. Ketika kita menjalani kehidupan dalam kasih itu, dalam ayat 12 disebutkan, kasih Allah sempurna dalam diri kita jika kita mengenakan kasih agape. Saudara, kita bisa saja punya kasih storge, kita bisa saja punya kasih filia, kita bisa saja punya kasih eros, tetapi semua kasih itu terbatas. Itu kasih yang bersyarat. Ya, bersyarat. Tetapi kalau kita mengenakan kasih agape, kita menyempurnakan kasih yang ada itu. Kasih agape itu nyata dalam diri Yesus Kristus. Dia datang sebagai anak Allah. Dia datang sebagai juru selamat dunia. Dia hidup dalam kasih. Dan dia memanggil kita untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Orang yang hidup dalam kasih agape tidak ada ketakutan. Seperti Yesus yang berani mengorbankan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Nah, kita disebut dalam ayat yang ke-19 mengasihi dengan kasih agape karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih agape. Di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, kasih agape itu membumi. Kasih agape itu lebih nyata lagi. Kalau engkau mengasihi saudaramu, ya, kalau engkau mengasihi saudaramu dengan setulus hati, engkau mengenakan kasih agape. Di dalam ayat yang ke-20 disebutkan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Siapa di antara kita yang punya saudara? Pertanyaan saya adalah, bagaimana sikapmu, perlakuanmu terhadap saudaramu? Apakah engkau mengasihi sungguh-sungguh saudaramu? Apakah engkau tidak membenci saudaramu? Apakah sampai detik ini engkau menyayangi saudaramu? Jika engkau mengatakan, aku mengasihi Allah, tetapi engkau membenci saudaramu, firman Tuhan katakan engkau pendusta. Engkau pendusta. Orang yang membenci saudaranya, tetapi mengatakan dia mengasihi Allah, itu adalah pendusta. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Tuhan yang mengatakannya kepada kita.
bahwa mengatakan mengasihi Allah tetapi membenci saudara, dia adalah pendusta. Itu berarti Tuhan tidak berkenan atas kehidupan orang yang seperti itu. Jika kita saat ini berada dalam situasi dan kondisi sedang membenci saudara kita, segeralah berdamai. Segeralah jumpai saudaramu. Mohon ampun padanya. Walaupun engkau memang dalam posisi yang benar, engkau harus meminta ampun. Bukan karena engkau salah, tetapi karena relasi itu, relasi dalam kasih itu, jauh lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar berpikir soal benar dan salah. Jadi firman Tuhan saat ini sesungguhnya mengajak kita semua. Kita bisa bicara tentang kasih agape jika kita di dalam kehidupan ini mengasihi saudara kita. Kita tidak mungkin bisa bicara tentang kasih agape, sedangkan saudara sendiri kita tidak kasihi. Nah, saudara sekalian, mengapa sampai Rasul Yohanes bicara tentang kasih agape? Ternyata pada zaman itu ada ajaran palsu yang memutar balikan Injil, yang mengatakan menaati perintah Yesus itu tidak penting lagi. Sedangkan perintah Yesus intinya cuma satu, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kasih agape itu saripati, itu inti ajaran Yesus. Nah, di zaman itu, pada abad pertama Masehi, di saat Rasul Yohanes hidup dan menulis kitab 1 Yohanes ini, ada pengajar palsu yang mengajarkan hidup kudus itu tidak penting lagi. Menaati perintah Yesus itu tidak penting lagi. Dan karena ada ajaran seperti ini, maka Rasul Yohanes tidak bisa tinggal diam. Dia segera menulis kitab ini dari kota Efesus. Dan dia mengajar jemaat kala itu agar menjalani kehidupan dalam kasih agape. Kasih itu mulia, berasal dari Allah. Dan Allah adalah agape itu sendiri. Ketika kita menerapkan kasih itu, Allah sempurna di dalam kita dan kita mendapat bagian dalam rohnya. Jika kita tidak menjalani kehidupan dalam kasih ini, kita tidak sempurna dan kita tidak mungkin mendapat bagian di dalam rohnya. Nah, saudara sekalian, setelah saya menyampaikan beberapa hal penting ini, pertanyaan mendasar sekarang adalah bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu? Saya menyampaikan 3 pokok pikiran dan saya harap ini diperhatikan, terlebih bagi kita semua yang punya keinginan mulia untuk menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Ada 3 hal yang penting di sini. Yang nomor 3 itu sangat penting. Sangat penting. Acap kali ini kita abaikan. Nah, mari kita simak, kita ikuti satu persatu. Yang pertama, untuk menerapkan kasih agape, kita harus paham dulu apa itu kasih agape. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakannya kalau kita tidak paham tentang kasih itu? Nah, kasih agape itu kasih tanpa syarat. Kasih agape itu kasih total. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Dan Tuhan memanggil kita menerapkan kasih itu. Contoh kasih agape adalah kasih Yesus Kristus. Yang difitnah, yang dicambuk, yang diludahi, yang dilukai, yang disalib. Tapi dari atas kayu salib, dia mengucapkan kalimat yang mulia ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari tengah-tengah penderitaannya, Yesus mengampuni orang yang menyakitinya. Dari tengah-tengah penderitaannya, Yesus mengampuni orang yang melukai batinnya. Itulah agape. Jika dari pusaran penderitaan, engkau bisa mengampuni orang yang menyakitimu. Itulah agape. Yesus Kristus rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Itulah agape. Kasih ini tidak mudah, saudara sekalian. Tidak mudah untuk dilakukan. Jika kita menggunakan akal budi, sulit menerapkan kasih ini. Sangat sulit. Kasih tanpa syarat. Semua orang, apakah dia orang baik atau orang jahat, itu dikasihi. Bukankah ini hal yang sulit? Orang yang bikin kita tersinggung saja, itu sulit kita kasihi. Apalagi orang yang berlaku jahat kepada kita. Kasihi dan doakan musuhmu. Itu kata Yesus. Itulah agape.
Jika ada orang yang melukai hatimu, dan dia datang kepadamu dalam sehari 7 kali dia datang kepadamu dan minta ampun kepadamu, engkau harus memberikan ampun kepadanya. Itulah kasih agape. Nah, adakah orang yang punya hati seperti ini? Saudara, kasih yang logis adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita mengasihi jika orang lain mengasihi kita. Kita membenci jika orang lain membenci kita. Itu yang logis, itu yang manusiawi. Kalau kasih jenis ini, kita bisa melakukannya. Tetapi kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih total, mengasihi. Apakah dia mengasihi aku atau tidak, saya tetap mengasihinya. Dan itulah kasih Tuhan. Dan Tuhan minta memanggil kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih itu. Karena itu benarlah apa yang dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu bukan dari dunia. Kasih dunia hanya sebatas storge, filia, dan eros. Agape itu bukan dari dunia. Kasih itu berasal dari Allah. Bahkan dalam ayat 8 disebut Allah adalah kasih. Hakikat atau substansi Allah adalah kasih. Hakikat debu atau substansi debu adalah gula. Substansi dari air laut adalah garam. Substansi dari Allah adalah kasih. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan kasih agape? Yang kedua, setelah kita paham, kita membangun komitmen dalam diri kita. Kita berkomitmen untuk menghidupi kasih itu melalui kehidupan kita. Kita yang harus terlebih dahulu bertekad menerapkan kasih itu. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Saya pernah membaca seorang ibu memiliki anak tunggal. Anak tunggalnya ini sangat dikasihi. Sangat dikasihi. Pada suatu ketika anak tunggalnya ini tertabrak dengan mobil. Ibu ini sangat sedih kehilangan anak tunggalnya. Sementara sopir yang menabrak anak ibu ini, dia juga ketakutan. Di dalam penjara, dia menyesali perbuatannya. Dia sangat ketakutan. Dia membayangkan bahwa dia akan dihukum penjara dan dia akan meringkuk dalam penjara selama beberapa tahun. Jadi sopir ini ketakutan, stres, dan putus asa. Berhari-hari dirundung duka dan saat pengadilan kian dekat. Saat dirinya terpuruk, dia dikunjungi oleh ibu dari anak yang meninggal itu. Sopir ini ketakutan melihat ibu ini. Tetapi yang menarik adalah ibu ini tersenyum sambil menangis. Ternyata ibu ini datang meminta kepada pihak kepolisian untuk membebaskannya. Saudara, itulah agape. Sekalipun terluka mengasihi orang yang melukainya. Bagaimana ibu ini bisa melakukan tindakan ini? Ternyata ibu ini terinspirasi dengan kisah Yesus. Yesus yang disakiti, tetapi dia mengampuni orang yang menyakitinya. Itulah agape. Ibu ini dapat melakukan kasih agape karena dia memandang pada Yesus. Dia melihat pada Yesus dan dia mengikuti teladan Yesus. Jadi kita dapat melakukan kasih agape jika kita memahami pengorbanan Yesus. Kita memandang pada Yesus dan kita mengikuti teladan Yesus. Jadi jelas agape itu nyata. Agape itu nyata. Kita bisa melakukannya jika kita memahami Yesus dan percaya kepadanya. Yang ketiga, meminta pertolongan Roh Kudus. Ya, meminta pertolongan Roh Kudus. Mengapa? Karena ini kasih dari Tuhan. Kasih yang nilainya tertinggi, ya. Kasih ini ada pada Tuhan. Jadi kita mau menerapkan kasih agape itu berarti mau menerapkan kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita tidak dapat menerapkan kasih agape berdasarkan kemampuan kita. Karena itu mintalah tuntunan Roh Kudus agar dia memampukan kita untuk menerapkan kasih agape. Nah, untuk menerapkan kasih agape, kita diminta mulailah dari lingkungan di mana kita berada. Kita tidak mungkin mengasihi Allah, menerapkan kasih agape itu kepada Allah, kalau kita tidak mampu mengasihi saudara yang terdekat dengan kita. Jika kita mengatakan aku mengasihi Allah dengan kasih agape,
tetapi saudaramu engkau benci, engkau, kata firman, adalah pendusta. Agar kita tidak disebut pendusta, jangan benci saudaramu. Berusahalah menjalani kehidupan baku-baku sayang dengan saudara-saudaramu. Hidupkan kasih agape itu. Mulailah dari lingkungan di mana engkau berada. Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita, pasti akan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan kasih agape itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.